efek dari penggunaan herbisida. Sebenarnya kalau efeknya langsung ke tanaman itu tidak ada, aman. Mau pakai paraquat, mau pakai glifosat maupun pakai amonium itu aman saja ketika herbisida tersebut tidak langsung terkena oleh tanaman. Sistemik dari atas ke bawah. Jadi biasanya kalau kena pucuk daun baru masuk ke jaringan tanaman dan masuk sampai ke akar untuk yang jenis glifosat dan juga amonium. Tapi untuk cara kerja yang paraquat itu hanya mati sampai di atasnya saja, tidak sampai perakarannya. CAI ini namanya poison. Untuk kandungannya amonium glufosinat 200 gram per liter. Untuk penggunaan biasanya lebih irit menggunakan paraquat karena dosisnya itu hanya sekitar 120 ml untuk tangki 16 liter. Kalau untuk jenis glufosat atau glufosinat itu biasanya 150 ml sampai 200 ml untuk tangki 16 liter. Nah, ini kemarin kita sudah melakukan trial penggunaan poison. Pada saat 3 hari setelah penyepraian kok udah mulai kelihatan layu, dan pada 5 hari sudah mulai mati untuk rumputnya. Pagi menyapa sawah yang luas, langkah kaki menyusuri batas. Di bawah langit yang biru terang, petani cabai mulai berjuang. Peluh menetes tak jadi beban, tangan cekatan rawat tanaman. Hijau daunnya, merah buahnya, tanda doa mulai berbuah nyata. Petani cabai Argo Mulyo, teguh hatimu babara yang menyala. Meski panas badai dan hujan, tak padamkan semangat bertahan. Dari ladang turun ke pasar, membawa hasil penuh berkah besar. Petani cabai pahlawan desa, untuk negeri engkaulah asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bolo-bolo tani Argo Mulyo. Pada video kali ini kita akan meliput terkait proses penyepraian herbisida. Di sini yang kita gunakan untuk herbisidanya, kita menggunakan amonium glufosinat dari CAI. Ini namanya poison. Untuk kandungannya amonium glufosinat 200 gram per liter. Jadi kita menggunakan ini, alasan yang pertama karena ketika menggunakan amonium itu rumputnya itu matinya lama, tidak seperti paraquat. Tapi bagi teman-teman yang suka menggunakan paraquat, boleh menggunakan paraquat. Tapi untuk saya sendiri lebih suka menggunakan glufosat atau menggunakan amonium glufosinat. Untuk dosis yang kita gunakan, yaitu kalau pakai tangki 16 liter itu kita menggunakan 150 ml. Jadi sekitar 6 tutup, karena ini tutupnya 25 mili, jadi kita pakai 150 mili untuk tangki 16 liter. Kemudian karena tadi pagi turun hujan, kita juga campur dengan perekat. Ini perekatnya bebas mau pakai apa, ini ada Mandalika stick. Untuk dosisnya juga sama, kalau ini cuma 1 mili per liter untuk dosis penggunaannya. Kemudian untuk spraynya ini kita rakitkan, karena yang spray hari ini Kang Mudi. Jadi untuk spraynya kita modifikasi.
Ini pakai dinamo double, kemudian ini langsung kita sambungkan di aki untuk contohnya seperti ini. Jadi ini dapat mengirit di tenaga karena kita tidak melakukan gendong. Kalau melakukan gendong itu biasanya habisnya sekitar 10 tangki. Ini baru naker 2 kali, ini udah mau selesai. Untuk tongnya ini 50 liter. Jadi tadi untuk dosisnya itu kita pakai 6 kali 18, pakai 20 tutup untuk drum 50 liter ini. Ini untuk rangkaiannya. Nah, ini pakai selang kita sambungkan, ini sepanjang 50 meter. Ini bisa digunakan untuk spray tanaman atau bisa untuk kocor, karena kalau pakai dinamo double tekanannya lumayan, karena itu sekitar 160 PSI. Nih lagi melakukan proses penyepraian gulma. Itu Kang Mudi lagi melakukan pakai spray yang kita modifikasi. Nah, ini kemarin kita sudah melakukan trial penggunaan Voison. Pada saat 3 hari setelah penyepraian kok udah mulai kelihatan layu, dan pada 5 hari sudah mulai mati untuk rumputnya. Padahal kemarin yang kita coba itu hanya menggunakan 150 mili untuk tangki 16 liter. Jadi untuk hari ini kita juga sama melakukan proses penyepraian dengan dosis yang sama yang kita aplikasikan kemarin. Ini karena kondisi rumputnya seperti ini menyebabkan untuk drainasenya tidak lancar, kemudian bisa sebagai inang atau bisa sebagai tempat persembunyian dari hama kutu kebul ataupun hama tikus dan lain sebagainya. Kalau lahannya bersih, nanti drainasenya lancar, kemudian hamanya juga tidak banyak yang bersembunyi, sehingga nanti untuk produksi cabenya bisa maksimal. Kemudian kita akan membahas efek dari penggunaan herbisida. Sebenarnya kalau efeknya langsung ke tanaman itu tidak ada, aman, mau pakai paratuat, mau pakai glifosat maupun pakai amonium itu aman saja ketika herbisida tersebut tidak langsung terkena oleh tanaman. Jadi sebenarnya cara kerja herbisida itu kebanyakan sistemik dari atas ke bawah. Jadi biasanya kalau kena pucuk daun baru masuk ke jaringan tanaman dan masuk sampai ke akar untuk yang jenis glifosat dan juga amonium. Tapi untuk cara kerja yang paraquat itu hanya mati sampai di atasnya saja, tidak sampai perakarannya. Untuk penggunaan biasanya lebih irit menggunakan paraquat karena dosisnya itu hanya sekitar 120 mili untuk tangki 16 liter. Kalau untuk jenis glufosat atau glufosinat itu biasanya 150 mili sampai 200 mili untuk tangki 16 liter. Jadi ketika itu dispraykan di bawah di rumput, ketika tidak terkena tanaman itu aman-aman saja. Oke, mungkin sekian dulu yang dapat kita share pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik, saran, dan masukannya bisa komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai merah bukan sekadar rasa, tapi kisah kerja keras dan doa. Tiap biji menyimpan cerita tentang tangan yang tak kenal lelahnya.
Harga naik, kadang merosot, namun semangat tak pernah surut. Karena yang ditanam bukan hanya hasil, tapi harapan yang terus menggigil. Petani cabai Argo Mulyo, teguh hatimu bara yang menyala. Meski panas badai dan hujan, tak padamkan semangat bertahan. Dari ladang turun ke pasar, membawa hasil penuh berkah besar. Petani cabai, pahlawan desa, untuk negeri yang kaulah asal. Petani cabai Argo Mulyo, teguh hatimu bara yang menyala. Meski panas badai dan hujan, tak padamkan semangat bertahan. Dari ladang turun ke pasar, membawa hasil penuh berkah besar. Petani cabai, pahlawan desa, untuk negeri yang kaulah asal. Bukan hanya rempah di dapur, cabai merah adalah lambang jujur. Petani kecil yang bersinar terang.